name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu, yaitu True Love, yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDMdra Magdalena Carolinda Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita akan membuka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk hari baru yang sekali lagi Kau adakan bagi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengisi hari ini sekali lagi. Dan juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena sepanjang hari ini telah nyata penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pimpinan-Mu bagi kami semua. Dan juga pada malam ini pun kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapak karena kami pun dapat berkumpul kembali di kelas Tema Adonai dalam keadaan sehat untuk belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Bapak, biarlah dalam kelas pembelajaran ini selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami. Dan berkatilah saya Tuhan yang menjadi moderator malam ini. Mampukan saya untuk bisa memimpin kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik. Dan juga berkati para operator kami Tuhan yang bekerja di belakang layar. Mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan dengan lancar. Dan berkati juga internet serta perangkat yang kami pakai saat ini Tuhan, sehingga tidak ada satupun kendala yang dialami oleh internet dan perangkat kami selama pembelajaran ini berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Ibu Magdalena Caroline yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Magda dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu sehingga Ibu Magda mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami semua yang berada dalam kelas ini Tuhan, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami, serta terangi juga dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan berikanlah juga hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami yang mendengarkan pengajaran malam ini sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Magda sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan juga materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami Tuhan, jadikan rema, sehingga kami selalu mampu mengingat pelajaran malam ini, dan mampukan kami untuk dapat merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami, serta mewartakannya kepada sesama kami dan mengajarkannya. Terima kasih ya Bapa, kami mau memulai acara kelas ini ya Tuhan, biarlah kiranya selalu ada pimpinan-Mu dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, ada amin ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena. Ya, sebentar saya share. Shalom semua, selamat datang kembali Tema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, Sarjana Teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan,
mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang, dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, Keguruan Bahasa Inggris dan Seni. Tahun 2019, Magister Sains, Studi untuk Konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Tahun 2025 menyelesaikan pendidikan S3 di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia dan di Israel Bible Center. Pengalaman kerja dan pelayanan, bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Hendrikus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia, di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Caroline. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai pelajaran saya menyapa terlebih dahulu dan narasumber kami ya. Shalom, selamat malam Ibu Magda, apa kabar? Shalom, shalom, baik, puji Tuhan, Bu Ali. Puji Tuhan, semoga Ibu juga selalu sehat ya Bu. Ya, baik Ibu, kita akan memulai pembelajaran kita, sudah tidak sabar karena temanya sangat menarik malam ini. Baik, silakan Ibu, waktu dan tempat. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat malam, selamat siang, selamat sore, buat Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, malam hari ini kita akan belajar mengenai satu hal, yaitu true love. Tadi sudah dibilang seru gitu ya, sahabat. Ya, kalau bicara mengenai true love itu memang menarik ya Bapak Ibu ya. Dan malam hari ini kita akan belajar, kita akan coba gali lebih dalam lagi. Baik, saya izin untuk share screen ya. Sudah terlihatkah Bapak Ibu?
Ya, sudah Bu. Oke. Sudah terlihat ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai true love, itu di dalam Alkitab kita harusnya sangat tahu dan sangat paham siapa yang sudah memberikan kepada setiap kita cinta yang sejati itu. Malam hari ini kita akan coba bedah dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Nanti kita akan coba padankan dengan Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya bisa minta tolong Bu Aling? Bisa Ya, baca? baik Bu. Ya. 1 Yohanes. Sebentar saya buka dulu ya Bu. 1 Yohanes pasal berapa Ibu? 4, Pasal 4 ayat yang 8. ke-8. Ya, baik. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Ya. Kita akan coba bahas dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba gali dan menganalisa teks dari teks aslinya. Nah, ini akan membuat setiap kita bisa memahami kedalaman makna secara leksikal dari teks Yunani kunonya. Nah, di dalam bahasa Yunani, hotheos agapestin, ya, ciri tata bahasa kata agape ini ditetapkan sebagai predikat nominatif tanpa kata sandang atau anartros, predicate noun ya. Nah, secara implikasi di dalam teologisnya, di sini kita melihat bahwa Yohanes itu dia tidak menulis bahwa Allah itu penuh kasih atau sekedar melakukan sesuatu sehingga kita bisa mengatakan bahwa dia berbuat kasih. Yohanes menegaskan bahwa cinta kasih di sini adalah hakikat eksistensial Allah itu sendiri. Jadi Allah, ini Allah, kasih, itu adalah satu substansi yang mutlak. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itu yang harus kita mengerti. Nah, kasih itu yang kita ketahui ada berapa, Bu Aling? 3 ya Bu. Kalau saya 3 ya Bu. Kasih agape, kasih eros, kasih philia ya. Lalu? Ya saya tahu 3 Bu, apalagi. Iya. Ada satu lagi, apa itu? Oh, satu lagi apa ya? Aduh lupa saya. Silakan Bapak Ibu. Forget. Oh, Iya. iya. Forge ya Bu Heni ya. Storge. Oh, storge. Oke. Ya. Nah, ini kita lihat ya spektrum kata kasih dalam bahasa Yunani kuno. Yang pertama ada kata eros yang kita kenal sebagai kasih atau cinta yang romantis, tapi dia juga merupakan salah satu cinta yang menuntut dan bersyarat. Itu kebanyakan lebih kepada kita pria dan wanita miliki ya pada waktu kita jatuh cinta. Iya apa iya? Ya Bu. Ya. Iya. Jadi kepinginnya kamu harus gini sama aku, kamu harus A, B, C gitu ya. Nah, itu adalah eros.
Lalu ada storge. Storge di sini ada lebih kepada kasih sayang terhadap keluarga, saudara. Nah, itu storge. Lalu ada yang namanya philia, yang merupakan kasih persahabatan, tapi apa ya, dia memiliki satu timbal balik. Jadi dia nggak mau hanya satu pihak. Jadi ada timbal balik berbasis kesamaan. Dan yang terakhir yang kita sering dengar dan yang kita ketahui adalah agape. Dan di sini agape adalah merupakan kasih ilahi yang tanpa syarat. Jadi ketika dia memiliki kasih itu memiliki satu dasar, yaitu apa? Pengorbanannya mutlak. Jadi tidak ada syarat, tidak ada tuntutan, tidak ada keharusan, tidak ada timbal balik yang mengharuskan pihak kita itu melakukan hal yang sama. Nah, ini adalah agape. Tetapi ketika kita tahu bahwa Allah itu sudah mengasihi kita tanpa syarat, maka biasanya kita akan mengerti bahwa tanpa disuruh, tanpa diharuskan, kita akan berusaha memberikan kasih kita, sekalipun di dalam tanda kutip seringkali kita ini suka sekali lupa bahwa Allah itu lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat, tanpa tuntutan. Tapi bagian kita ketika kita bilang bahwa kita mengasihi Allah, kita selalu bilang, aku sudah melakukan ini loh Tuhan, aku sudah melakukan ini. Jadi kamu harus begini. Itulah yang seringkali manusia lakukan. Ya, saya minta maaf Bapak Ibu, rupanya saya terlempar ini. Oke, wait ya. Oh, sebentar. Oh iya, masih ke host Bu. Silakan Bu. Ya, sebentar ya. Rupanya sempat terlempar ini tadi. Ya, oke. Oke, kita di sini ya tadi ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, padanan dengan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 tadi adalah Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Siapa yang hafal ini? Bu Aling hafal nggak nih? Apa Bu? Enggak. Bu Heni hafal. Bu, Yohanes 3 ayat 16. Oh, itu ayat favorit saya Bu. Oh, silakan Bu Eni. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, iya. sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bu Eni. Nah, ketika kita tadi lihat ya, waktu Bu Aling baca 1 Yohanes pasal yang keempat
ayat yang ke-8, dan kemudian kita padankan dengan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes tadi bilang begini, bahwa Yesus dan kasih atau Allah dan kasih itu adalah satu substansi dan tidak bisa dipisahkan. Dan bicara mengenai Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini merupakan begini, substansi yang tadi menjadi satu kesatuan itu menjadi satu aksi nyata dari yang kita kenal, yaitu kasih agape ini tadi. Kalau di 1 Yohanes mendefinisikan siapa Allah, maka Yohanes pasal yang ketiga mendemonstrasikan apa yang Allah lakukan karena, tadi satu kesatuan ya, perhatikan ya, karena dia adalah kasih itu sendiri. Jadi ketika 1 Yohanes pasal yang keempat mengatakan bahwa Allah dan kasih adalah satu substansi yang tidak bisa dipisahkan, maka di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini adalah demonstrasi dari satu substansi itu tadi. Dia melakukan satu tindakan nyata yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Sekalipun mungkin pada waktu pasangan kita bilang, aku mencintaimu, aku mau berkorban buat kamu, gitu ya. Tapi pada waktu mungkin kita bertanya, apakah kamu mau mati buat saya? Belum tentu dia menjawab, ya. Begitu juga dengan kita. Nah, otos edoken, kata hautos ini atau sedemikian rupa, ini menunjukkan begini, intensitas tertinggi penyerahan seorang anak yang merupakan anak tunggal, monogenis, sebagai apa? Bukti kasih yang mutlak. Bapak Ibu perhatikan ya, pada waktu Bapak menyerahkan anaknya yang tunggal, minggu lalu kalau tidak salah ya kita bahas ya, 2 minggu lalu, saya berikan satu gambaran bagaimana bukti dari kasih Tuhan itu. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa apa yang saya bawakan itu akan selalu berhubungan dari yang lalu. Ketika yang lalu kita belajar bagaimana Allah memberikan anaknya dan kemudian Yesus itu melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Minggu lalu kita lihat ya bagaimana dia membuat dirinya menerima anggur asam dari yang namanya bunga karang yang biasanya digunakan untuk membersihkan kotoran, untuk mensterilkan luka orang kusta, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Tapi itulah yang dia terima ketika para prajurit Romawi itu mencucukkan ke mulutnya waktu dia bilang, aku haus. Di sini kita tahu bahwa waktu sedemikian rupa yang menunjukkan intensitas tertinggi penyerahan anak tunggal sebagai bukti kasih. Kita lihat pada waktu itu saya menggambarkan bagaimana Allah, Bapa yang kudus itu memalingkan wajahnya. Karena apa? Yang dia lihat adalah semua dosa manusia itu ada pada anaknya. Tapi itu adalah bagian dari apa yang dia mau relakan, apa yang dia mau tunjukkan, apa yang dia mau nyatakan bagi setiap kita, anak-anaknya. Ini, ketika kamu mempertanyakan, Tuhan betul enggak sih kamu cinta sama aku?
Ini adalah bukti nyatanya. Bukti kasih mutlak yang kita tidak bisa ingkari, kita tidak bisa bilang tidak. Dan kita menerima cinta itu sehingga kita semua bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Dengan segala tingkah laku kita yang mendukakan Dia, segala mungkin ketidakmautawan kita, segala kenakalan kita, segala kebobrokan kita menerima bukti cinta yang tertinggi. Nah, kita akan lihat ya dari latar belakang budaya Yahudinya. Secara histori sebetulnya gimana sih gitu. Konteks budaya dan teologi Perjanjian Lama, di sini kita lihat ya konsep hesed. Bagi kultur Yahudi kuno, kasih Allah itu berakar pada apa? Kesetiaan perjanjian atau covenant loyalty yang mengikat diri secara aktif meskipun umatnya tidak setia. Tetapi kita lihat juga ada satu koreksi Yudaisme legistik ya, bahwa Yohanes menulis untuk menentang legalisme yang mereduksi kasih menjadi kepatuhan mekanis ritual semata tanpa belas kasihan. Kita sudah membaca Alkitab, kita sudah banyak mendengar bagaimana para hamba Tuhan, para pengajar itu membedah kitab Perjanjian Lama. Dan di situ kita melihat bagaimana kesetiaan akan satu perjanjian yang Bapa sudah mau beri dan nyatakan bagi umatnya, itu bukanlah satu perjanjian yang bisa di breakdown begitu saja, tetapi ini adalah satu covenant yang tidak bisa diputus begitu saja. Jadi sekalipun pada waktu itu kita sangat mengerti ketika kita membaca Alkitab, bagaimana bebalnya bangsa Israel, bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel, dan itu menggambarkan bagaimana kita manusia. Bagaimana saya ini yang tegar tengkuk, saya ini yang tidak setia, saya ini yang jahat, yang berdosa, saya yang terus berusaha menghindari didikan Tuhan. Tetapi kasih Allah ketika Dia mengikat perjanjiannya dengan saya, Dia tidak mempedulikan bagaimana latar belakang saya. Dia tidak mempedulikan bagaimana tingkah laku saya yang seringkali mungkin bikin dia marah, bikin dia gemes, mungkin gitu ya. Tetapi itulah Tuhan bagi setiap kita. Bukan sesuatu yang dilakukan dengan paksaan. Ada aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan. Bukan yang seperti itu. Makanya Yohanes menentang reduksi kasih yang seperti ini, yang menjadi kepatuhan mekanis ritual semata tanpa belas kasihan. Ada banyak orang yang kita tahu, mungkin gereja-gereja Tuhan ketika mereka
melakukan yang namanya, mereka bilang bahwa mereka mengasihi, tetapi ketika ada anak Tuhan yang jatuh, justru mereka malah disisihkan, mereka malah ditinggalkan, mereka malah tidak diperbolehkan masuk mungkin ke dalam gereja. Nah, seringkali itulah yang menjadikan setiap kita ini melakukan satu ritual, mekanis ritual. Ketika kamu mau menerima kasih, kamu harus begini. Ketika kamu mau mendapatkan ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu yang membuat kita kenapa begini ya? Gereja saat ini kenapa begini ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa menjawab ketika ada banyak orang-orang yang mungkin mereka jatuh, mungkin sebetulnya mereka mau kembali, tetapi ketika mereka lihat bagaimana orang-orang Kristen yang ada, itu membuat mereka luka. Itu membuat mereka enggan untuk kembali masuk ke dalam gereja. Karena bagi mereka, orang di luar gereja itu lebih baik. Lebih bisa melakukan yang namanya kasih. Jadi mari kita sama-sama mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang namanya kasih yang daripada Tuhan, yang Dia sendiri contohkan, teladankan bagi setiap kita. Nah, kita akan masuk di sini ya. Komunitas Yohanes pada waktu itu menghadapi gnostisisme awal yang memisahkan satu pengetahuan intelektual, gnosis, dari moralitas. Dan dunia itu mengklaim bahwa mereka mengenal Allah. Tetapi mereka nggak punya tindakan nyata dan pengampunan. Maka itulah yang seringkali saya selalu bilang bahwa ada kepalsuan rohani. Atau yang menyatakan begini, kita ini belum jadi gerejanya Tuhan yang hidup. Pada waktu dunia keluar secara dari dalam keluar, ini mewujudkan bagaimana mewujudkan kasih ke tengah dunia modern yang mereka terlalu individualistis. Bapak Ibu perhatikan pada akhir-akhir ini, tapi ini memang firman sudah menyatakan bahwa manusia itu akan lebih mencintai diri mereka sendiri. Mereka nggak akan peduli sama orang lain, bagaimana kondisi mereka, keadaan mereka pada waktu mereka jatuh, ya udah biarin, syukurin gitu ya. Ini yang firman sudah tunjukkan, dan saya berharap kita tidak ada di situ gitu ya. Bukan kita yang melakukan itu. Sehingga pada waktu kita mengklaim bahwa kita mengenal Allah, maka mari kita memberikan satu tindakan nyata dan pengampunan itu secara nyata dan penuh dengan kasih Allah.
Ketika kita lihat orang jatuh, mari kita rangkul mereka, mari kita bimbing mereka. Sehingga kasih Allah itu terpancar keluar. Kalau kita lihat ya, ada satu contoh yang sangat relevan sekali ya. Pada waktu kita bicara mengenai gereja kuno atau gereja mula-mula dengan yang ada saat ini. Krisis sosial yang ada kita melihat pada waktu masa gereja mula-mula mengadopsi bayi yang dibuang orang, dibuang orang pagan di jalanan kota Romawi. Kalau kita lihat yang dikerjakan ini mengenai kasih ya. Kalau kita lihat di masa-masa sekarang itu mungkin adalah begini. Ada beberapa kalau Bapak Ibu perhatikan ada pelayanan anak jalanan, ada panti asuhan, ada korban human trafficking. Nah, itu perbandingan dari gereja kuno atau gereja mula-mula dengan gereja yang modern atau pada masa kini. Orang pagan dulu atau orang mula-mula dulu ya, gereja mula-mula itu mereka kalau mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memelihara anak mereka, bayi yang anak mereka lahirkan, mereka akan buang. Dan gereja mula-mula dulu akhirnya mengadopsi bayi yang dibuang orang pagan di jalanan kota Romawi. Dan kita lihat ketika ini bicara mengenai krisis kesehatan, gereja mula-mula pada waktu itu melakukan apa? Merawat pasien yang memiliki penyakit mematikan waktu tetangga mereka melarikan diri karena takut tertular. Kalau pada masa kini, kita mungkin melihat ada mulai banyak relawan medis kemanusiaan ya, di wilayah konflik atau bencana alam. Mungkin kita bisa melihat, kita bisa mulai membuka kembali ingatan kita ketika pada waktu kejadian Aceh dulu. Kemudian waktu gunung meletus. Nah, ada banyak relawan medis kemanusiaan, ada banyak orang-orang dari gereja, dari berbagai macam agama menjadi satu di situ. Mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, menjadi relawan. Nah, itulah yang dilakukan pada masa ini. Dan secara kelompok, masa kuno dulu, mereka melakukan ini, meruntuhkan tembok permusuhan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang kita sekarang lakukan adalah apa? Ada dialog lintas budaya dan pengampunan secara restoratif atau restoratif justice. Nah, mungkin yang kita mau belajar lebih lagi, ketika kita melihat, oh ternyata zaman dulu sama zaman sekarang sudah ada ya ternyata ya, ada banyak hal-hal yang mereka sama-sama lakukan gitu. Tetapi kalau kita mau lihat, ternyata ada banyak penghalangnya. Nah, apa itu penghalangnya? Apa barriers terhadap true love ini? Ternyata tidak hanya dari luar, tetapi faktor dari dalam kita pun itu bisa mematikan yang namanya kasih agape yang Tuhan taruh di dalam diri kita.
Ada 3 penghalang utama dari true love ini. Yang pertama, egoisme. Secara mental ini mungkin akan bicara lebih kepada ini. What's in it for me? Apa sih untungnya buat saya? Ketika itu tidak menghasilkan satu keuntungan untuk kita tidak akan mau terlibat atau melakukan sesuatu, memberikan sesuatu. Nggak mau. Lalu yang kedua adalah keras hati. Ini kenapa kok keras hati masuk di sini? Karena setiap kita itu memiliki masa lalu. Dan belum tentu sampai saat ini kita itu sudah dalam tanda kutip baik-baik saja. Kita sudah tidak punya luka lagi. Ketika ada trigger, kita sudah tidak ke-trigger lagi. Itu belum tentu. Dan dari luka itu menghasilkan dendam yang kita tidak bisa hapuskan. Karena apa? Ada keengganan dari pihak kita untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan yang membuat kita jadi pahit. Nah, itu. Lalu munafik. Kita sibuk memikirkan, melakukan, membicarakan yang namanya aturan formal secara rohani gitu ya. Tetapi dingin kepada penderitaan sesama. Apakah orang Kristen tahu? Oh, tahu sekali. Tetapi ternyata pada waktu kita perhatikan, ada banyak kita bisa menyampaikan firman mengenai kasih, cinta, mengampuni, menerima orang lain. Tetapi pada kenyataannya, dingin pada penderitaan sesama. Kita berusaha untuk menutup mata dengan orang-orang yang jatuh, orang-orang yang salah, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak kudus. Kita tidak pusing. Yang penting adalah saya menyampaikan firman. Intinya kan bukan itu. Tetapi bagaimana kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Nggak egois, nggak keras hati, nggak munafik. Tetapi kita mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman ketika kita bilang bahwa kita mengasihi. Bagaimana sih mengasihi itu? Mari kita lihat contoh daripada Tuhan. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk di sini ya, saya mungkin mau tanya dulu. Bu Aling, atau siapa ya, semua yang ada di Zoom ini. Ketika keegoisan, kekerasan hati, kemunafikan, itu penuh di dalam diri kita karena kita pahit, karena kita luka, karena kita sibuk memikirkan apa yang bisa dilihat orang, sehingga orang lain bisa lihat kita. Keren ya kamu betul-betul kudus banget, kamu betul-betul tidak ada celah. Tetapi
Pertanyaannya adalah, apakah 3 hal ini sungguh-sungguh tidak ada di dalam diri kita lagi? Atau masih bercokol, masih memenuhi hati kita? Bu Aling gimana? Masih ada, Bu. Tapi berkurang. Berkurang ya, Bu, ya. Maksudnya terutama semakin belajar firman, semakin mengenal kebenaran, yang pastinya yang namanya ego semakin berkurang ya, Bu. Karena belajar firman itu menurut saya semakin mengerti kebenaran, semakin mengenal Allah, setidaknya itu namanya kita bergaul ya, Bu, ya, berarti kan dengan firman Tuhan, setidaknya kita mengerti kebenaran, jadi sedikit banyaknya ego kita juga akan terkikis ya, Bu. Karena kan mengalami proses juga, ujian juga, Bu, ya kan, di dalam hidup kita. Dan juga demikian dengan keras hati dan kemunafikan. Tapi kalau dibilang benar-benar udah hilang ya enggak juga, Bu. Masih ada. Nah, Ya cuma kadarnya aja gitu yang makin hari semakin oke, ya berkurang gitu, Bu. puji Iya, Tuhan. ya. Ya, Amin. yang lain, Ya apakah silakan. masih ada nih 3 hal ini, apakah masih ada dalam diri kita? Ya silakan Bapak Ibu, Bu Erni, Ibu Cornelia, silakan Pak Budi, Ibu Sarah, di chat juga boleh, silakan kalau yang belum co-host. Gimana tanggapannya? Ya, Ibu Cornelia silakan. Baik, yang jelas 3 penghalang utama itu pasti selalu ada mewarnai kehidupan kita. Apabila dengan sengaja kita tinggalkan semua ajaran-ajaran sehatnya Yesus. Karena ketika kita menjauh dari Yesus, yang akan mampu membunuh karakter kita itu adalah hal-hal seperti ini. Yes. Itu. Berarti di dalam hal ini satu-satunya tonggak utama untuk membawa kita pada kualitas hidup itu hanya Tuhan. Maka arah langkah kita yang paling utama sebenarnya menuju kehadirat Tuhan. Itu. Kalau bicara egois, kemudian keras hati, kemunafikan, ini kan santapan-santapan kuasa jahat yang akan justru dapat menggerogoti warnai kehidupan kita, di mana kita justru akan terpuruk di sana. Lalu sekarang tergantung bagaimana niat utama kita agar hal-hal seperti ini harus dijauh dari kehidupan kita. Tentunya satu hal saja itu berdiam diri di hadirat Tuhan terus-menerus. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Cornelia. Ada lagi yang lain? Ya, Ibu Erni, tanggapannya silakan. Ya, Ibu Heni ya, silakan. kendala yang tadi yang Ibu bahas itu ya, mengenai egoisme, keras hati, kemunafikan. Kalau kita masih hidup di dalam daging, Bu, ini mah belum bersih total, kita mati. Tapi karena kasih anugerah Tuhan ya, Bu, ya, kata Bu Aling tadi, frekuensinya tuh menurun, Bu. Ya, jadi kenapa saya bilang frekuensinya menurun? Saya tidak berani, Bu. Karena pernah kejadian, tiba-tiba masalah datang, hati saya dikeraskan, Bu.
Terus tiba-tiba Roh Kudus ingatin, loh kamu tuh ngikutnya siapa? Bapakmu iblis atau bapakmu Tuhan gitu. Terus disadarkan lagi. Nah, mengenai egoisme. Nah, saya Bu, terus terang kalau ke gereja atau duduk naik bus ya, egois saya itu masih tinggi Bu. Kenapa? Saya tuh paling suka duduk paling depan. Gitu. Saya masih egois kalau dalam hal itu, dalam hal-hal yang kenyamanan saya. Karena apa? Karena kalau umpamanya ke gereja, Bu, duduk di belakang, ntar dengerin orang, pandangan saya gampang terlari gitu, gampang ngeliatin itu, jadi nggak fokus gitu loh. Nah, kalau saya bilang Tuhan, ini kalau hal-hal egoisme saya yang kayak begini, untuk membuat saya nyaman gitu, gimana Tuhan? Saya tanya gitu ya. Tuhan berperkara sama saya ya, ketawa sama saya. Ya dikatanya, aduh anakku si Heni ini angelnya bukan main. Tapi Tuhan mengerti karena kerinduan saya nggak mau attract sama hal-hal yang lain. Tetapi kayak umpamanya contoh ya Bu ya, egoisme saya itu terjadi di umpamanya duduk di dalam pesta. Saya kepingin duduknya carinya tempat yang nyaman. Walaupun itu bukan tempat saya gitu loh. Saya usahakan saya mau duduk di situ. Karena ada anginnya, ada fan-nya. Jadi nggak panas. Kalau duduk di tempat lain nggak ada kipas angin. Wih panasnya bukan main gitu ya. Nah itu masih Bu. Itu saya sedang struggling dalam hal itu. Untuk melepaskan hal itu semua gitu loh. Karena saya untuk kenyamanan saya, egoisme saya itu masih ada Bu. Masih melengket. Saya nggak munafik ya. Yes. Saya tetap masih ada dalam hal itu. Nah, kalau kemunafikan secara sibuk, tadi yang Ibu katakan dengan cara formal, saya nggak munafik. Emang kita Zoom sama Adonai ini 7 hari non-stop ya. Memang kita cari Tuhan di sini. Gitu. Gitu aja Bu, saya kembalikan. Iya, terima kasih Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Ren, ya. Ya, silakan. Ketika Apa masih kita bisa ada? jujur itu lebih enak ya Bapak Ibu ya, maka kita akan bisa melihat oh ternyata saya masih kurang di sini, saya masih kurang di sini, saya masih butuh untuk lebih lagi digali di sini. Nah itu, ayo siapa lagi? Satu orang lagi yuk. Ya, silakan. Ibu Sarah, Ibu Erni, partisipasinya. Ayo, jangan malu-malu. Silakan, Pak Timotius ya. Ini Ibu punya ini ya Bu ya, Pak Timotius. Mari, saya. Ya, saya kasih ke host ya Pak. Apakah monitor? Ya, silakan Pak. Pak Timotius Eko. Oh, tidak monitor Ibu. Bang Godek, silakan Bang. Mungkin mereka lagi ada di satu acara tapi masih mendengarkan kita. Ya, sudah tidak ada Bu, silakan dilanjutkan. Ya. Apa yang tadi dibicarakan oleh masing-masing itu sangat manusiawi ya. Kalau kita mau bilang, wah gimana? Loh manusiawi banget gitu ya. Tetapi ketika kita mau berproses untuk menjadi lebih baik lagi, itulah yang Tuhan mau. Makanya saya tadi kan bilang, ketika kasih Tuhan itu diberikan secara mutlak untuk saya, tanpa tuntutan apapun, padahal saya berdosa, bobrok, suka ngecewain, melakukan hal-hal yang tidak benar, dan lain-lain. Tapi dia tetap loh. Gitu. Nah itulah yang membuat pada akhirnya setiap kita jadi semakin jatuh cinta gitu ya. Oh ternyata ini yang membuat kenapa ada banyak orang
mencintai Tuhan. Karena dia sendiri mencintai kita tanpa tuntutan. Makanya, kenapa kita harus mau berproses untuk menjadi lebih baik? Karena apa? Keegoisan, kekerasan hati, kemunafikan itu sepertinya gini, apa ya? Alami banget gitu ya, ada di dalamnya kita itu. Jadi makanya kenapa itu yang harus dibuang? Kenapa saya bilang alami? Karena memang hampir semua manusia pasti ada. Tetapi yang menjadikan kita berbeda dengan yang lain adalah kita mau berproses untuk hal-hal ini tidak menguasai hidup kita. Kita mau berproses supaya Tuhan mengubah hati kita. Yang keras jadi lembut. Yang munafik kita menjadi sungguh-sungguh. Menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak egois lagi, tetapi murah hati. Dan itulah yang harus kita kejar. Keuntungannya apa gitu ya? Ada damai sejahtera ketika kita terbebas dari beban. Secara batin, pada waktu kita betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman di sini, kita melihat begini. Akhirnya hati kita, hidup kita, tidak dibebani lagi, tidak terbeban lagi. Dari apa sih? Tidak terbeban dari apa? Kecemasan untuk terus membuktikan diri atau cari validasi dari manusia. Siapa yang suka masih berusaha mencari validasi dari manusia? Ketika orang-orang yang pada masa kecilnya suka dibandingkan, suka di nomor 2, 3, 4 kan, dan lain-lain, suka dicela, ada hal-hal yang membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Sehingga ketika kita dewasa, kita berusaha melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan yang namanya validasi dari orang lain. Siapa yang masih suka cari validasi? Kira-kira masih ada nggak nih? Iya, silakan Bapak Ibu ngaku. Pengakuan ya Bu ya. Iya, Berarti betul. ujian, Pengakuan kalau ini. sanjungan, iya, seperti itu ya Bu ya. Betul, karena itu manusiawi sekali. Ketika kita lihat di sekeliling kita saja ya, ketika rekan sekerja kita, rekan pelayanan kita, berusaha membuktikan diri mereka dengan apa? Oh, pelayananku lebih banyak loh, ini ku lebih gini, aku lebih bisa begini, A, B, C. Nah, mulai itu. Waktu orang mulai kasih tepuk tangan pada waktu kita melakukan sesuatu, dan kita merasa, aku. Nah, itu kita sudah berusaha membuktikan diri kepada manusia. Kita berusaha menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Kita lebih suka cari tepuk tangan manusia daripada Tuhan yang standing applause buat setiap kita. Kalau nggak salah dulu di awal sekali ya, pada waktu saya mulai kita belajar di sini sama-sama, saya pernah bicara mengenai ini. Seandainya pada waktu kita melakukan sesuatu, itu ada di sebuah gedung yang besar,
kursi, bangku-bangku di situ banyak sekali. Bapak Ibu ngajar, menyampaikan firman, memberi buat orang lain, mengampuni orang lain. Tapi ternyata pada waktu kita lihat ke arah penonton, ternyata penontonnya nggak ada, cuma satu doang yang ada di situ. Tidak ada tepuk tangan dari orang lain. Dan satu orang itu yang lihat hidupmu dan hidupku, ternyata dia adalah Tuhan. Dan pada waktu kita tidak mempedulikan aplaus dari orang lain, akhirnya kita dengar ada satu tepuk tangan, tapi kok cuman satu, kayaknya cuma satu dari satu orang ya. Dan waktu kita lihat, ternyata Tuhan yang standing applause buat kita. Pertanyaannya, cukup nggak itu buat kalian? Seringkali kita merasa nggak cukup. Pertanyaannya, ketika hal-hal yang tadi yang saya sebutkan, wah Bapak Ibu melayani Tuhan dengan luar biasa, melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi ternyata tidak ada orang yang bilang, kamu keren, kamu hebat, kamu luar biasa. Lalu Bapak Ibu protes, Tuhan, aku sudah melakukan ini, tapi kok nggak ada yang mengakui pekerjaan. Pernah nggak kita protes seperti itu? Kita sibuk membuktikan diri kita sibuk mencari validasi yang instan dari manusia, dari orang lain. Kan bangga ya pada waktu mungkin kita lagi berbagi gitu ya sama orang lain, kita misalnya bagi makanan sama orang-orang yang ada di jalan, mereka yang kesusahan kita bagi. Lalu ada yang bilang, wah ibu luar biasa, ibu keren banget. Nggak ada loh Bu yang kasih kita selama ini. Wah, gimana perasaan Bapak Ibu? Atau enggak, biasa aja Bu. Tuhan sudah memberkati saya, maka saya mau juga membagikan apa yang sudah Tuhan beri kepada saya untuk orang lain. Seringkali kita bilang bahwa saya tidak mau curi kemuliaan Tuhan. Tapi pada waktu kita mendapatkan validasi dari orang lain, diakui pekerjaan dan pelayanan kita, tanpa sadar kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Pernah enggak itu kita lakukan? Tanpa sadar. Pernah Bu. Soalnya dipuji orang bisa membuat kita melayang Bu, ke atas. Ya kan? Wah, langsung kayaknya terbang gitu ya kita ya. Ketika kita dipuji, ketika kita wah. Nah itu, validasi. Kita cari pembuktian dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tetapi otoritas ketika kita mengenal Allah, sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 tadi, hidup mengasihi, itulah yang menjadi bukti nyata keintiman akan pengenalan kita yang benar di dalam Tuhan. Dan seringkali kita suka keliru menyatakan bahwa waktu kita melakukan sesuatu dan orang lain bertepuk tangan atau mengatakannya,
Ya kan wajar toh kita mengambil kredit untuk diri kita. Makanya kalau kita mau bilang belajar untuk tidak mengambil keuntungan, itu juga sesuatu yang harus kita bisa lepaskan dengan baik. Makanya kenapa? Waktu kita mau menjadi bukti nyata, maka kasihi orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa mengharapkan pujian. Itulah bukti dari kita mengenal Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Dan kasihnya yang sejati itu penuh di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau masuk ke mungkin bagian-bagian terakhir ya. Apa sih pembelajaran dari true love ini? Kasih itu ternyata merupakan satu tindakan nyata yang kita lakukan secara sukarela, bukan sesuatu yang kita lakukan dan itu merupakan emosi sesaat. Bukan. Itu adalah keputusan setiap kita. Sumber ilahi. Ketika kasih yang sejati itu ada di dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa ini semua adalah daripada Tuhan, daripada Allah, bukan dari kekuatan kita sendiri, sehingga kita bisa melakukan itu. Coba Bu Aling minta tolong saya bacakan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Ya, baik Bu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Bentar. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Karena kita tahu Allah mengasihi kita lebih dahulu, maka kita bisa meneladani akan kasih. Nah, ukuran imannya itu seperti apa? Adalah bagaimana cara kita mengasihi sesama. Itulah bukti atau cerminan bahwa kita mengenal Allah. Nggak cuma sekedar tahu, tetapi kenal. Karena kita menjadi pelaku daripada kasih itu. Kita bisa melakukannya tanpa harus disuruh, tanpa harus diingatkan, tanpa harus dipaksa. Waktu kita mengasihi orang lain yang bersalah, yang berdosa, yang mungkin hina karena mereka sudah melakukan hal-hal yang nggak kudus. Tapi waktu kita bisa menerima mereka, membimbing mereka, menuntun mereka untuk mereka bisa kembali mengenal akan kasih Allah yang sejati, itulah bukti bahwa kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bilang bahwa pernyataan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi kita tidak perlu mencari validasi atau memvalidasi diri kita, membuktikan diri kita kepada Tuhan, bilang bahwa aku ini mengasihi kamu loh Tuhan, makanya aku melakukan A, B, C, D. Kita tidak perlu itu. Tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena tanpa kita melakukan itu pun, kita harus tahu bahwa Allah itu sudah lebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Allah sudah lebih dahulu jatuh cinta sama Bapak, Ibu, dan saya. Allah sudah lebih dahulu
merindukan Bapak, Ibu, dan saya untuk selalu ada di dalam hadirat-Nya. Kita tidak perlu membuktikan diri kita bahwa dan terus bilang, aku mengasihi kamu loh Tuhan. Makanya aku rajin ke gereja, makanya aku melayani kamu. Kita tidak perlu membuktikan itu. Karena pada waktu kita masih berdosa, Dia sudah memberikan cintanya, kasihnya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang harus kita mengerti. Makanya statement ini, firman ini mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Ketika kita bilang mengasihi orang lain yang bersalah, yang berdosa, yang jatuh bangun terus gitu ya. Waktu kita tidak bisa mengasihi mereka, artinya adalah kita belum mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Dia menerima setiap kita. Justru pada waktu kita masih di dalam dosa, pada waktu kita kondisi jatuh, pada waktu kita masih ada di tong sampah, pada waktu kita masih di selokan yang bau, yang hitam. Tapi Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kenapa dikatakan barang siapa tidak mengasihi, maka ia tidak mengenal Allah. Kita suka nggak terima, suka tidak mau mengerti ketika pernyataan ini datang dalam hidup kita. Dan malam hari ini ketika kita belajar mengenai true love ini, kita mengerti satu lagi sisi yang terdalam daripada Bapa kita. Bahwa kasih yang Dia ajarkan kepada setiap kita, itu adalah kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak pakai tetapi, karena, tapi kasih yang Dia berusaha untuk ajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya adalah sekalipun aku tetap mengasihi kamu, sekalipun aku tetap mencintai kamu, sekalipun. Apakah kita semua bisa sungguh-sungguh mempraktekkan, memiliki, melakukan sekalipun? Bukan karena, bukan harus, tetapi sekalipun. Yang terakhir, mari kita sama-sama mau mendalami
dan berusaha belajar mengaplikasikan true love ini di dalam realitas kita, dalam hidup pelayanan kita, sosial kita, dan kehidupan keluarga kita sehari-hari. Itulah bukti nyata dari kita mengenal Allah yang selama ini kita selalu gembar-gemborkan bahwa kita mengenal Dia. Tapi ternyata ketika kita belum bisa mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi, Firman bilang, kita belum kenal Dia berarti. Ketika kita tidak bisa melihat orang lain seperti Dia melihat, mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi, menerima orang lain seperti Dia terima orang lain, seperti Dia terima diri kita, yang mungkin dalam tanda kutip lebih rusak daripada orang lain yang di luar sana. Mungkin kita bilang lebih tidak pantas aku menerima kasih daripada Tuhan. Tapi ternyata covenant yang Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya itu melebihi daripada itu semua. Dia mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Dia mengasihi kita sekalipun kita menolak Dia. Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita terus jatuh bangun, Dia tetap menerima Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun hidup kita berlumur dengan dosa, kekerasan hati, kepahitan, Dia mau memenuhi kehidupan kita dengan kasih-Nya. Supaya hidup Bapak, Ibu, dan saya terbebas dari yang namanya sakit hati, perasaan ditinggalkan, dilukai, dilupakan, tidak dianggap. Dia mau kita lepas daripada itu semua. Tidak perlu kita cari lagi yang namanya validasi dari manusia. Karena Dia sudah memvalidasi setiap kita dengan cintanya. Nah, true love yang seperti ini tidak akan bisa kita dapatkan dari orang lain. Kita hanya bisa mendapatkannya dari Tuhan. Dan Dia mau untuk kita bisa mengaplikasikan itu. Kasih yang kita sudah terima itu kepada orang lain. Sekalipun aku tetap mengasihi kamu. Aku tetap menerima kamu. Aku tetap akan berdiri untuk kamu. Itu yang saya mau undang Bapak Ibu semua. Baik yang mendengarkan di live YouTube, yang ada di Zoom, atau nanti di live tunda. Mari kita sama-sama mendalami dan bisa mengaplikasikan true love ini secara nyata di dalam pelayanan kita, kehidupan sosial kita, dan kehidupan keluarga kita. Secara nyata, kita tidak perlu lagi memusingkan cari validasi daripada orang lain. Kita tidak perlu lagi memusingkan cari atau mendapatkan kredit daripada orang lain. Pada waktu kita melakukan sesuatu, kita tidak butuh untuk dibilang, kamu keren, kamu luar biasa. Karena bagi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, itu adalah pribadi yang unik, berharga, mulia,
dan Dia mencintaimu dan mencintaiku tanpa melihat siapa kita. Oke, ini ya, saya selesai Bu Ali. Iya, baik. Terima kasih Ibu Magda. Sebentar saya turunkan dulu ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Magda untuk pelajarannya malam ini ya Bu. Sangat memberkati dan kita semakin mengerti ya Bu bagaimana mengenai apa isi itu cinta sejati. Eh, yang dimiliki oleh Tuhan itu seperti apa, dan semoga pelajaran malam ini juga bisa membuka wawasan Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana seharusnya kita mencintai sesama kita ataupun sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini dengan cinta sejati yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, sebelum kita mengakhiri ya, karena udah waktu 1,5 jam kelas ini, maka saya akan bacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Baik, sebentar saya share. Ya, sudah tampak di layar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk besok hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Amsal, diambil dari Amsal 8 ayat 22 sampai dengan 35. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-14 dengan temanya kali ini adalah memilih hikmat atau memilih kematian. Yang akan dibawakan seperti biasa untuk kelas hari Rabu, yaitu narasumber kami, Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH, dan moderatornya adalah Pak B. Sam Siagian. Selanjutnya di hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Matius, diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 35. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-32 dengan temanya kali ini adalah upah mengikuti Yesus, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Besam Siagian. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cfirman79x9o6o. Dikarenakan ini adalah channel C Firman kami yang paling terbaru kembali. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang dengan penulisan @cfirman_c3x bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe-nya. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Karena di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel C Firman terdahulu. Dan juga Bapak Ibu tolong bantu share channel C Firman ini kepada yang lain, supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel C Firman. Terutama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Karena waktu ya Bapak Ibu, maka kita akan mengakhiri terlebih dahulu acara kelas ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya tentang materi malam ini, bisa dilanjutkan ya Ibu Magda setelah kelas ini di live-kan ya, jadi di belakang layar ya kita akan bisa misalnya Bapak Ibu ingin sharing atau ingin bertanya jawab
karena waktu kita sudah 1,5 jam ya, dan kita harus mengakhiri kelas pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berharap pelajaran malam ini sangat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu semakin mengerti ya bagaimana cinta sejati Tuhan itu kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tim Sema bagi Ibu Magna, terima kasih untuk pelayanannya ya Bu ya, sangat memberkati sekali, dan semoga pelayanan Ibu Magda itu selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga Ibu sekeluarga selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan juga berkat Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tim Sema Adonai mengundurkan diri, dan besok pagi jangan lupa ada renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, seperti biasa di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dan juga di malam harinya akan ada kelas pembelajaran firman kembali. Jadi tetap stay bersama kami ya Bapak Ibu, kita belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, tim Sema Adonai mengundurkan diri, dan kami mengucapkan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.